Ahrem lalu datang. Aku memberitahu warga alasanmu ke sini. Yongju ingin menjelaskan, namun warga terlanjur marah. Karena suasana memanas, Minjo pun akhirnya mengusir Yongju dan Ahrem. Yongju merasa kesal karena Minjo kadang terlihat baik, namun tiba-tiba tak peduli. Saat Yongju memukul dahinya, Minjo datang, jangan lakukan itu. Yongju bilang, pilih satu, lukai atau sembuhkan. Namun sebelum mereka bicara, Minjo meminta Yongju membersihkan diri di rumahnya. Setelah selesai, Minjo bilang ia tak bisa memilih, baginya penduduk desa yang paling penting. 4 tahun lalu, saat ia masih jadi warga baru, Kades mengadakan rapat untuk menentukan festival apa yang bisa diadakan di desa mereka yang beda dengan desa lain. Lalu Minjo memberanikan diri bilang festival bir saja. Kebetulan di rumahnya ada kebun tanaman hop. Lambat laun, Minjo pun mulai memproduksi birnya sendiri bersama warga desa. Dan bisnisnya berkembang hingga bisa meningkatkan ekonomi desa. Dan Minjo senang tinggal di sini karena para warga mendukungnya. Dan cerita Minjo mengingatkan Yongju pada rekan-rekannya di Busan. Jadi Yongju mengerti perasaan Minjo dan berniat menyerah. Festival pun diadakan. Lalu Yongju datang ke sana untuk bicara pada warga. Ahrem juga datang. Lalu Yongju bicara pada Ahrem. Kamu seharusnya bilang tentang fakta tersembunyi jika merger selesai. Bir Naro akan jadi milik Jinsang dan semua fasilitasnya akan jadi milik Jinsang. Kehilangan kepemilikan artinya warga tak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Ahrem bersikeras, beritahu saja mereka jika aku menipu mereka. Namun Yongju menolak karena tak ingin merendahkan lawan. Yongju hanya tak ingin para warga hancur. Kemudian terjadi keributan di festival karena Pak Kades lupa memesan bir. Padahal ini festival bir tak terbatas. Semua orang bingung. Yongju memikirkan sebuah cara. Lalu Minjo mencoba memeriksa stok di pabrik. Karena butuh bantuan darurat, Minjo pun mengizinkan Ahrem untuk membantu bersama dengan Chanhui. Mereka pun mulai memindahkan birnya. Sedangkan Yongju menyuruh Bum meminta tanda tangan direktur agar bisa mendapatkan bir dari gudang. Setelah itu membawanya dengan truk. Bum bilang ini kesempatan bagus, Minjo pasti tak akan menolak. Namun Yongju ragu mengiyakannya. Namun di pertengahan jalan ada kecelakaan dan truk pun rem mendadak. Yongju memeriksa para korban. Saat Bum membuka bagian belakang, ternyata bir yang mereka bawa hancur semua. Meski merasa sedih, Yongju berusaha mencari jalan keluar. Lalu terlintas di pikirannya untuk minta bantuan ketua pedagang grosir. Saat dihubungi, Pak Ketua pun bergegas. Ia datang membawa banyak bir dan Yongju pun semangat lagi. Di jalan, Bum kembali membahas kerjasama dengan Minjo. Yongju bilang kita tak membuat kesepakatan saat mereka sedang sulit karena itu arogan. Kemudian, Yongju turun duluan di pabrik. Saat pekerjaan selesai, Ahrem langsung membahas kesepakatan sambil menjelekkan Yongju. Chanhui berniat membela dengan bilang Yongju hanya ingin menyelamatkan cabang Busan. Namun Ahrem menafsirkannya dengan kejam. Dan Yongju mendengar semuanya. Yongju bilang, memang benar nyawa cabang Busan bergantung dengan kontrak ini. Namun, aku tak ingin memanfaatkanmu atau warga. Aku tahu ini segalanya bagimu, dan aku hanya ingin bekerja sama denganmu sampai akhir.
kamu pasti tahu apakah aku tulus atau tidak. Stok bir pabrik hanya sedikit dan warga masih bingung. Saat Kades mencoba menelpon, ia melihat Yongju dengan banyak birnya. Yongju bilang, "Terimalah bantuanku." Lalu Minjo datang tersenyum memikirkan ketulusan Yongju. "Aku akan tanda tangan kontrak." Yongju tak percaya. Minjo bilang, "Aku sudah mengamatimu sejak awal." Ahrem merasa kecewa. Saat akan pulang, Chanhui membuatkannya roti. Malam harinya, para warga bersenang-senang dan Minjo merasa tak nyaman di keramaian. Lalu Yongju pun membawanya pergi. Yongju minum di depan rumah Minjo. Minjo mulai merasa nyaman dengan Yongju hingga ia banyak bercerita. Dan Yongju mendengar dengan antusias. Dalam pikirannya, Minjo menilai Yongju memahaminya. Setelah itu, Minjo pun pamit masuk. Saat bermeditasi, Yongju menyanyi di luar dan Minjo pun tersenyum tipis. Keesokannya, Minjo bersiap ke kantor Jinsang. Di perjalanan, Minjo mulai merasa sesak karena kurang percaya diri. Kemudian Yongju mengirim video tentang orang-orang yang amat menyukai bir buatannya, dan Minjo pun kembali semangat. Saat Minjo datang, Yongju pun menyambutnya. "Kini kita satu tim bersama Ahrem dan Raoh juga." Yongju menilai jika Ahrem bagus dalam pekerjaan. Dan Minjo juga mengajak Chanhui sebagai asisten. Minjo menyerahkan syaratnya, dan Yongju menyetujuinya. Kini mereka resmi kerjasama. Kemudian Yongju pun mengajak Minjo keliling pabrik Jinsang yang besar. Setelah selesai, Chanhui dan Bum ingin makan malam tim. Semua pun setuju, termasuk Minjo. Di sana, Raoh penasaran kenapa Minjo bisa disebut ahli bir. Ia pun menantang Minjo menebak semua merek. Dengan santai, Minjo menggunakan sensitivitasnya untuk mendeteksi rasa. Dan semua jawabannya benar. Teman-teman pun terkesan dengan kemampuan Minjo. Yongju bilang hypersensitivitasmu itu anugerah. Bum merasa kesal, ia juga ingin unggul dalam suatu hal. Namun saat memberikan tantangan, Chanhui mengalahkannya dengan mudah, dan itu membuat Bum mendapat banyak sentilan di dahinya hingga memar. Saat selesai, Raoh, Ahrem, dan Chanhui pamit. Lalu Minjo inisiatif membelikan Bum obat. Melihat Yongju membantu mengobati Bum, mendadak jantung Minjo berdebar. "Ini bukan perasaanku." Bum salah tingkah dan Minjo pikir Bum suka Yongju. Minjo berusaha fokus, lalu hujan pun turun. Yongju menghampiri Minjo, dan kini Minjo merasa perasaan ini miliknya. Nah, itu tadi episode 4 Brewing Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.